Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pada materi kali ini insya Allah kita akan berlanjut kepada materi yang kedua, yakni tentang ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian ilmu tajwid dari tiga jenis pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Tajwid itu berarti tahsin atau mempunyai pengertian memperbaiki. Kemudian yang kedua, tajwid itu bisa berarti secara istilah, yaitu mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya serta memberi hak-haknya dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Ya, kita mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, itu kita kenal dengan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Misalkan huruf halak itu huruf H, kho, nah itu keluarnya itu dari tenggorokan. Nah, itu tempat keluarnya huruf. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya atau mustashak yang menjadi hak-haknya itu? Nah, ketika huruf-huruf itu digabungkan, nanti itu kita akan mempelajari beberapa hukum bacaan seperti idgham, ikhfa, idhar, iklab, dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat-sifatnya atau disebut juga dengan mustashak. Kemudian yang ketiga, para ulama memberikan pengertian ilmu tajwid itu adalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna setiap bacaan ayat Al-Quran. Jadi tidak ngasal gitu ya cara membaca ayat Al-Qurannya itu. Coba kalian perhatikan yang salah yang mana ya. Bapak kasih contoh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan Bismillahirrohmanirrohim. Coba. Ya, yang kedua yang betul. Nah, kalau misalkan tidak dengan ilmu tajwid, itu yang pertama kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada itu ilmu tajwidnya. Nah, jadi menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna setiap bacaan ayat dalam Al-Quran. Itu dari pengertian ilmu tajwid. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Karena ketika kita salah dalam mengeluarkan huruf dari mulut kita, artinya pun akan sangat jauh berbeda. Bapak kasih contoh nih ya. Kul menggunakan huruf qaf dan kul menggunakan huruf kaf, artinya berbeda. Nah, kalau kul pakai kaf itu makanlah. Kalau kul itu katakanlah. Jauh sekali berbeda ya. Jadi hati-hati dalam membaca Al-Quran itu. Nah, di sini tujuan itu adalah untuk memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Tadi sudah dicontohkan ya. Nah, kesalahan apa saja sih yang ada dalam ketika membaca Al-Quran? Yang pertama, kesalahan makhraj. Tadi sudah Bapak jelaskan antara kul dengan kul. Nah, itu beda. Kalau misalkan kul itu makanlah, kul itu katakanlah. Sangat jauh berbeda. Kemudian yang kedua, itu salah membaca mad. Jadi, mad itu artinya panjang. Nanti kita akan belajar mad tobi'i dan mad far'i. Jadi ketika membaca mad, yang harusnya panjang dipendekkan, yang harusnya pendek malah dipanjangkan. Nah, Bismillah itu salah karena milahnya itu tidak panjang. Nah, yang betul itu adalah Bismillah. Nah, la-nya itu yang panjang. Nah, itu harus dihindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah salah membaca harokat di akhir kata. Misalkan Al-Qari'ah itu tidak panjang. Jangan sampai dibacanya itu salah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah, itu salah. Ya, jadi itu biasa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika membaca Al-Quran. Nah, padahal itu pendek, dipanjangkan di akhir katanya itu atau di akhir kalimatnya itu. Kemudian kedua itu adalah hukum ilmu tajwid. Itu hukumnya itu ada dua.
Yang pertama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika kita mempelajari lebih dalam ilmu tajwid, maka hukumnya fardu kifayah. Jika ada seseorang yang sudah menguasai, ya tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa mempelajari ilmu tajwid secara mendalam sampai sedetailnya gitu ya. Nah, yang wajibnya itu apa? Yaitu fardu ainnya itu apa? Menerapkan dalam membaca Al-Quran. Setidaknya kita membaca Al-Quran itu sudah sesuai tajwid, meski kita tidak mempelajari ilmu tajwid itu secara mendalam. Kita hanya belajar ikhfa saja. Nggak tahu kita ikhfa akrob, ikhfa abad, ikhfa ausat. Nah, tapi kita belajar, tapi kita bisa menerapkan juga di dalam Al-Quran dengan baik. Itu fardu ain, wajib hukumnya itu. Jadi secara keseluruhan hukum dalam mempelajari ilmu tajwid itu wajib, fardu, ya. Cuman ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu mempelajari secara teorinya. Nah, fardu ain itu mempraktekkan secara realnya kita membaca Al-Quran. Ya, oke. Kita lihat contoh bacaannya. Di sini Bapak akan mempraktekkan contoh bacaan tajwidnya itu. Di sini ada berapa gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini ada beberapa ilmu tajwid. Idza ini mad tabi'i, jaa dibaca 2 sampai 4 harokat itu mad wajib muttasil. Nasrullahnya itu disebut dengan tafhim, ya. Kalau misalkan dari bawah bismillah itu tarkik. Oke. Nah, Allahi wal. Nah, wal di sini ada alif lam. Nah, disebutlah alif lam komariah karena lamnya itu jelas. Wal fath. Nah, itu cara membacanya. Wal fathu. Nah, tidak seperti itu. Ya, nah itu salah satu contoh bacaan dalam menerapkan ilmu tajwid. Oke, saja yang bisa Bapak jelaskan. Nanti diskusinya ada di tugas. Kalian berikan tugasnya itu berikan beberapa pendapat. Jadi Bapak sampaikan di tugas di Google Classroom. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.